Bila kita berkendaraan, kita ingat, aku ini diawasi oleh Allah. Rahat di rumah, kita ingat kita ini dilihat, dipantau oleh Allah. Rahat kita di pasar, kita rasa ingat bahwa kita ini dilihat, dipantau, didengar, dilihat oleh Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, berarti kita adalah beramal dengan amal yang paling besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Samaratul muraqabah, buah-buah yang didapat daripada muraqabah itu. Kalau kita ini sudah merasa dilihat Allah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, itu ada buahnya. Apa buahnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu birraqib alladzi bikulli syai'in qarib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mujib. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul habib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-aminil adib wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil mahib. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita malam ini kembali bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, ar-rabi' wal arba'un min asma'illah al-husna ar-raqib. Yang ke-44 dari Asmaul Husna Ar-Raqib. Yang ke-43 Al-Karim, yang ke-44 Ar-Raqib. Ar-Raqib huwa alladhi yara ahwal al-ibad wa ya'lamu wa yasma'u aqwalahum wa yahfazu a'malahum wa yuhitu bi maknunati sarairihim wa la yagibu anhu syai'un. Ar-Raqib artinya dialah yang melihat keadaan-keadaan hamba, yang mengetahui, mendengar perkataan-perkataan mereka, dan memelihara, menjaga amal-amal mereka, yang meliputi dengan yang tersembunyi di hati-hati mereka, dan tidak ada yang hilang daripadanya oleh sesuatu. Itu Ar-Raqib. Nah, kalau disingkat bahasa kitanya Maha Mengawasi. Nah, jadi nama Allah yang ke-44 Ar-Raqib artinya yang Maha Mengawasi. Mengawasi itu tentu melihat, mendengar, mengetahui, dan memelihara. Itulah Ar-Raqib tadi. Huwa raji'un ila ma'nal ilm sam'i wal basar wal ilmi wal hifzi. Jadi Ar-Raqib ini kembali kepada makna al-basar, melihat, wa sam'i, mendengar,
wal ilmi mengetahui, wal hifzi memelihara. Kumpulan daripada itu disebut ar-raqib. Nah, setiap pengawas pasti melihat. Kada melihat kada kawai jadi pengawas. Pengawas pasti mendengar. Pengawas pasti mengetahui. Dan memelihara. Memelihara apa? Memelihara apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang diketahuinya untuk disampaikan nanti di akhirat kepada kita. Ini pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil pengawasan Allah itu disampaikan kepada kita di akhirat nantinya. Nah, itulah ar-raqib ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sebelum al-raqib yang ke-43 al-karim. Al-karim itu termasuk daripada nama Allah yang elok. Itu termasuk golongan nama Allah yang elok, yang indah. Karena Al-Karim itu kan artinya yang memaafkan, yang memberi, yang menepati janji. Nah, itu Al-Karim. Itu semuaan kumpulan yang indah-indah. Kalau kita ingat nama Allah itu Al-Karim, kita ingat begitu indahnya, eloknya Allah Ta'ala. Dia maha penyayang, masuk dalam Al-Karim. Dia maha memberi apa yang kita minta, masuk dalam Al-Karim. Dia menepati janjinya, masuk dalam Al-Karim. Itu nama yang elok. Nah, sesudah nama yang elok ini diiringi dengan Ar-Raqib. Raqib ini termasuk golongan nama-nama Allah Al-Jalal yang membuat kita takut tuh Ar-Raqib nih. Membuat kita takutan jadinya. Kenapa takutan? Karena Allah tuh mengawasi. Tapi kita dengar Al-Karim, hati kita berbunga-bunga, hati kita nyaman. Karena Allah tuh Al-Karim, maha murah, maha mengampuni dosa, maha menepati janji, hati kita nyaman. Begitu kita masuk ke berikutnya Ar-Raqib, nah di situ kita ada ketakutan dalam hati kita. Nah, begitulah susunan daripada Asmaul Husna ini memindahkan hati kita dari ilok kepada kebesaran, dari harap kepada ketakutan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita lalu berpikir hendak berkata-kata, berpikir hendak berbuat, berpikir berhati-hati. Kenapa? Karena merasa Ar-Raqib ini, Allah Ta'ala itu mengawasi. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali disebut Allah berfirman, innallaha kana alaikum raqiba. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian itu wahai manusia raqiba, mengawasi. Mengawasi. Nah, jadi kita wajib percaya bahwa di antara nama Allah itu ada Ar-Raqib, karena itu dinyatakan oleh Al-Quran. Kalau kita kada percaya dengan Al-Quran, berarti kita kada beriman. Nah, jadi kita wajib percaya bahwa Allah Ta'ala itu di antara nama-namanya ada Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Al-mu'min bismillahirraqib. Orang yang sudah percaya, sudah beriman bahwa nama Allah itu ada Ar-Raqib, yang maha mengawas. Kita sudah percaya, kita beriman tanpa ragu sedikit pun di antara nama Allah itu ada Ar-Raqib, bahwa Allah itu maha mengawasi. Kalau beriman ayyuraqibahu ta'ala, kita mesti murakabah dengan Allah Ta'ala itu.
Ini muraqabah, ini buah iman. Muraqabah itu buah iman kepada nama Allah Ar-Raqib. Kita mesti muraqabah. Apa itu muraqabah? Ilmul abdi wa tayakkunuhu bittila'illah ala zahirihi wa batinihi. Muraqabah itu artinya tahunya si hamba, yakinnya si hamba dengan diawasi oleh Allah zahir dan batinnya. Nah itu muraqabah. Tahu dan yakin bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Nah itu namanya muraqabah. Di mana datangnya muraqabah? Buah daripada iman kepada Ar-Raqib. Allah Maha mengawas, lalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cukup hanya tahu, semua kita tahu Allah taala itu Maha mengawasi. Tapi mesti ditambah dengan keyakinan. Nah, keyakinan bahwa Allah itu mengawasi. Dari keyakinan itulah akan timbul kelakuan-kelakuan yang terpuji dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari yakinnya kita Allah mengawasi gerak-gerik kita, dari yakinnya kita bahwa Allah mengawasi tutur kata kita, maka disitulah timbul kelakuan yang baik dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Ibnu Atha afdalut ta'at muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Berkata Ibnu Atha, paling afdal taat merasa diawasi Allah. Kalau kita ini merasa kita duduknya dilihat Allah, itu paling afdal taat. Artinya apa? Singgenalan pahalanya. Kenal pahalanya. Kalau kita duduk, kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita berdiri, kita merasa kita diawasi oleh Allah. Kalau kita berbaring, kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, merasa diawasi itu pahalanya saling kenalan. Abdul taat, paling abdal taat muraqabatul haq, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sahal, berkata Imam Sahal, lam yatazayyanil qalbu bi syai'in afdala wala ashrafa min ilmil abdi bi anna Allah syahiduhu haitsu kana. Tidak berhias hati dengan sesuatu yang lebih baik, tidak berhias hati seorang hamba dengan sesuatu yang lebih mulia daripada yakinnya si hamba bahwa Allah menyaksikan dia. Jadi kalau hati kita ini yakin bahwa Allah menyaksikan kita, itu merupakan perhiasan hati yang paling baik dan paling mulia daripada perhiasan-perhiasan hati yang lainnya. Kan hati kita ini kadang-kadang bisa memandang kemurahan Allah kepada kita. Bisa hati kita ini mengingat begitu murahnya Allah kepada kita. Nah, kadang-kadang hati kita ini bisa mengingat tentang sifat-sifat Allah yang perkasa. Lalu hati kita takutan. Itu perhiasan hati. Kita melihat curahan nikmat Allah kepada kita kada terhingga, itu perhiasan hati. Tapi perhiasan hati yang paling baik itu adalah di saat kita merasa bahwa kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diberi Tuhan, itu perhiasan hati. Kita merasa ditolong Tuhan, perhiasan hati. Kita merasa disayang Tuhan, perhiasan hati. Semua itu adalah pahala.
Kalau kita merasa kita ini untung diberi Allah hidayah, itu pahala. Merasa macam itu. Kita ini merasa untung selalu dapat nikmat oleh Allah, itu berpahala. Itu perhiasan hati. Tapi yang paling besar pahala, paling baik perhiasan hati, di mana waktu hati kita merasa bahwa kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling baik. Baik kita berdiam di rumah, baik kita sedang di kendaraan, baik kita sedang di masjid, baik sedang di toko, di kantor, yang paling baik kita rasakan adalah bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling bagus sudah. Nah, banyak-banyak mengingat itu aja. Bila kita berkendaraan, kita ingat, aku ini diawasi oleh Allah. Rahat di rumah, kita ingat kita ini dilihat, dipantau oleh Allah. Rahat kita di pasar, kita rasa ingat bahwa kita ini dilihat, dipantau, didengar, dilihat oleh Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, berarti kita adalah beramal dengan amal yang paling besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, samaratul muraqabah, buah-buah yang didapat daripada muraqabah itu. Kalau kita nih sudah merasa dilihat Allah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, nah itu ada buahnya. Apa buahnya itu? Yang pertama, buahnya dalilu kamalil iman, menunjukkan bahwa iman kita sempurna. Dalil. Namun kita lupa, kita merasa diawasi Allah, berarti iman kita kada sempurna, iman kita kurang. Tapi kalau dimanapun kita berada, kita merasa dilihat Allah, dimanapun kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah, itu tanda iman kita sempurna. Iman kita sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman, fa zakara minha ay ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Ujar Nabi kita, 3 perkara, siapa yang melakukan 3 perkara ini, dia merasakan rasa iman. Salah satunya disebut Nabi, orang yang meyakini, orang yang merasakan bahwa Allah itu selalu beserta dia dimanapun dia berada. Itu menunjukkan iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna ini bagian daripada doa orang-orang dahulu. Allahumma rzuqni imanan kamila, ya Allah berikan aku iman yang sempurna. Nah, tanda iman sempurna apa? Selalu merasa beserta Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama, buah daripada muraqabah tadi. Yang kedua, buah daripada muraqabah itu adalah al-bu'du anil maksiat, jauh daripada maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yawma la zilla illa zilluh, fa zakara minha rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal, fa qala inni akhafullah. Ujar Nabi kita, ada 7 kelompok manusia di padang mahsyar dapat naungan Allah, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 kelompok manusia nang di padang mahsyar itu kada kepanasan, kada kehausan, kada kelaparan. Kenapa? Karena dinaungi oleh naungan Allah. Nabi menyebut di antara 7 itu seorang laki-laki yang diajak, yang dibawai berzina oleh perempuan yang punya kehormatan dan punya kecantikan. Ini bini-bini orangnya terhormat,
Ini bini-bini orangnya cantik, mengajak dia berzina. Lalu dia si laki-laki tadi, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia si laki-laki tadi, aku takut kepada Allah. Nah, si laki-laki ini sedang murakabah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Kayak apa hendak berzina? Orang yang berzina itu jelas orang yang kada merasa diawasi oleh Allah. Selama kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah, kada akan bisa melakukan zina itu. Nah, jadi si laki-laki tadi, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Demikian pula perempuan. Perempuan diajak berzina oleh laki-laki yang punya kedudukan, diajak berzina laki-laki yang punya ketampanan. Dia si perempuan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini perempuan di padang mahsyar dapat payung daripada payungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jauh dari maksiat kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub satu kisah tentang rombongan. Rombongan ini ada kelompok laki-laki, ada kelompok bini-bini. Sampai malam hari rombongan ini istirahat. Nah, masing-masing sini laki-laki, sini bini-bini. Datang laki-laki mendekati seorang bini-bini, membawai melakukan kejahatan, mengajak berzina. Udah si bini-bini, jangan wahini orang masih jaga. Kayaknya bila orang guringan, ayo aja kita berzina. Wah, ini mah song-song lagi harinya. Kayaknya tengah malam orang sudah guringan, ayo aja kita hendak berzina. Baik, dia si laki-laki tadi. Nah, tunggu, tengah malam orang sudah guringan. Datang laki-laki tadi. Mencari si bini-bini tadi, bertemuan. Biar laki-laki tadi, orang tuh sudah guringan. Bagi si bini-bini, itu Allah guring gak ada. Allah guring gak ada. Allah kada akan guring, Allah kada akan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak bisa mengantuk, Allah kada bisa tidur. Mengantuk kada bisa, tidur kada bisa. Bujur orang guringan, Allah kada guring. Nah, ini perempuan yang murakabah kepada Allah. Dia merasa Allah itu melihat apa yang diperbuatnya. Dia takut melakukan perzinahan, takut berbuat maksiat karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perempuan yang mulia, perempuan yang imannya sempurna karena dia sedang merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seperti dikisahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, khalifah beserta rombongan musafir. Nah, sampai di sebuah gunung, Sayyidina Umar istirahat, melihat ada pengembala kambing, seorang budak hamba sahaya. Tukang kambing tadi budak, pengembala kambing tadi budak, didatangi oleh Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, ini kambing ini jual aja sekung, aku nukarinya, aku nak nyembelih sini kita makanan. Oh iya, si budak tadi maka ada wani ulunnya pesuruh aja, ulunnya pengembala aja, kada ampun kambing. Ujar Sayyidina Umar, kalau nyakina ampunnya betakum, padahal kan dimakan serigala. Kenapa kurang kambing? Padahal kan dimakan serigala. Biasa budak, kalau tuan mananya kau aja aku berdusta, kalau Allah kena mananya kemana aku berdusta. Kalau Allah kena betakun, mana kambing orang kurang sekung? Ayo menjawab. Nah, Sayyidina Umar ini menguji keimanan seorang budak hamba sahaya ini. Ternyata ini pengembala kambing, orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada tergoda dengan rayuan, dengan bujukan. Bujur kau berdusta lawan Tuhan, lawan ampunnya. Kenapa kurang? Dimakan serigala, habis. Tapi di akhirat kena Allah akan mananya, mana kambing orang sekung.
Nah, jadi kesimpulannya kada wani mau menjual kambing orang. Nah, Sayyidina Umar hormat dengan ini budak, akhirnya dicari Sayyidina Umar di mana tuan nikam itu di mana diam. Dibawa ke rumah tuannya. Oh, ini ampunnya. Dibeli oleh Umar budak tadi, dibeli. Akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Karena ini bukan budak biasa, ini budak yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi muraqabah ini jauh daripada maksiat. Kedua ini melakukan maksiat kepada Allah karena selalu merasa diawasi, dilihat, didengar oleh Allah. Yang ketiga, buah daripada muraqabah itu tahsinul ibadah, membaguskan ibadah. Sembahyang kita jadi bagus, puasa kita jadi bagus, bacaan Quran kita jadi bagus, semuanya jadi bagus. Kalau kita merasa sedang dilihat oleh Allah, sedang disaksikan oleh Allah, sembahyang kita kada sembarangan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa illam takun tarah, fa innahu yarak. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Ujar Nabi, kalau engkau beribadah kepada Allah, usahakan seolah-olah engkau itu melihat Allah. Artinya Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk duduk di satu makam yang namanya musyahadah. Kalau kau beribadah, jar Nabi, sembahyang, kau baca Quran, rasakan bahwa kau sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah, jikalau kau belum sampai ke makam itu, belum sampai ke kedudukan itu. Yang kedua, fa innahu yarak, Allah melihat engkau, muraqabah. Kalau kita belum bisa musyahadah, ambil yang kedua, muraqabah. Dan kita kadang akan bisa sampai ke suatu kedudukan yang namanya musyahadah itu sebelum kita terlebih dahulu masak dalam muraqabah ini. Nah, jadi kita baca Quran, kita kada bisa asa melihat Allah. Kita sembahyang, kita kada bisa asa melihat Allah. Namun itu kada bisa, kada apa-apa. Ambil yang kedua, rasakan bahwa kau dilihat Allah. Nah, dilihat Allah. Jadi angkatan takbir kita kayak apa, bujur bertakbir karena dilihat oleh Allah. Rukuk kita kayak apa, sujud kita kayak apa, bacaan Quran kita kayak apa. Kan ada perbedaan. Orang ini sembahyang surangan, sembahyang di masjid, kan ada perbedaan gerak-geriknya, tingkah lakunya, bacaannya, kan ada beda. Kenapa? Karena di rumah dia merasa diawasi Allah, di masjid sama merasa diawasi Allah. Orang yang di rumah sembahyang banca-ancap, di masjid bagus, ini orang kada sempurna iman. Orang yang merasa Allah hanya ada di masjid, kada ada di rumah. Di rumah sembahyang barang aja, rukuk, sujud, bebarang aja sembahyang, kopiah tahiring dah pahalang. Tapi kalau sudah hendak ke masjid, nah rapi semuaan. Ini orang belum sampai kepada muraqabah. Merasa bahwa Allah itu hanya mengawasi bila di masjid, bila di rumah kada. Nah, dengan muraqabah ini tahsinul ibadah, kita akan bagus bacaan. Ada orang baca yasin ya kayak itu juga, ada orang baca yasin ya kayak itu juga bagusnya. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, buah daripada muraqabah itu turisul ikhlas, dia akan membawa kepada ikhlas. Dan Allah tahu isi hati kita, Allah melihat isi hati kita. Kita hendak beribadah ini karena Allah atau karena apa? Allah tahu. Nah, jadi banyak buah, banyak manfaat yang kita dapat kalau kita sudah bisa muraqabah ini. Banyak manfaatnya.
Para muhibbin rahimakumullah, wa man takhalla anha waqa'a fil muhlikat, barang siapa yang kosong daripada muraqabah, dia akan jatuh dalam perkara-perkara yang mencelakakannya. Kalau orang ini kada punya muraqabah, orang ini kada merasa sedang diawasi oleh Allah, dia akan jatuh dalam jurang kebinasaan, jurang kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amthali jibali tihamah bidha fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Ujar Nabi, aku mengetahui kelompok-kelompok daripada umatku, mereka datang pada hari kiamat membawa amal kebaikan seperti gunung-gunung di negeri Tihamah, putih bersih. Disampaikan itu kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan semua amal kebaikan itu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Nah, ini datang menghadap Allah dengan amal sekian banyak gunung. Amal ini diterbangkan, kada punya makna. Amal ini sia-sia. Amal ini kada bisa memberi manfaat kepadanya. Jadi debu yang berterbangan. Artinya orang dalam dunia pak ibadah, dalam dunia pak amal, tapi amalnya kada ada harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata sahabat Rasulullah yang namanya Thauban, ya Rasulullah sibhum lana wa jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami, terangkan kepada kami siapa kelompok-kelompok itu, agar kami tidak masuk dalam kelompok itu sedangkan kami tidak sadar. Siapa orang-orangnya itu? Mempunyai amal saling banyakkan di dunia, begitu di akhirat jadi debu yang berterbangan. Rasulullah SAW menjawab, walakinnahum aqwamun innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Ujar Nabi, mereka itu saudara-saudara kalian, orang yang beriman kepada Allah, orang yang Islam. Mereka pun tahajud di malam hari seperti kalian tahajud di malam hari. Tetapi mereka itu, ujar Nabi, kalau sudah bersendiri, tidak ada orang lain di hadapan perkara yang diharamkan Allah, mereka melakukan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Semuaan ibadah dikerjakannya, tapi orang ini kada kau melihat yang diharamkan. Bila ada yang diharamkan Allah, orang sunyi makannya. Artinya apa? Orang ini kada punya muraqabah. Kada kau orang sunyi kalau menggawe jenang haram. Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Qala farqadun innal munafiq yanzuru fa idza lam yara ahadan dakhala madkhala su inna man yuraqibun nas wa la yuraqibullah ta'ala. Orang munafik itu dia menengok, tengok kanan, tengok kiri, tengok muka, tengok belakang. Bila kada melihat orang, dia masuk kepada maksiat. Itu orang munafik. Bila orang munafik kalau hendak maksiat, lihatin dulu orang kanan muka, bila kosong, nah hanya maksiat. Itu orang munafik. Yuraqibun nas, dia hanya muraqabah kepada manusia. Wala yuraqibullah, tidak muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang macam maling, itu ada sebelah kanan kosong, sebelah kiri kosong. Karena ambil sandal orang. Nah, ini muraqabahnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Ini orang munafik, orang yang imannya belum bagus, imannya kada sempurna lagi. Dia muraqabah pada manusia, yang dicarinya penilaian manusia, yang dicarinya pujian manusia.
yang dicarinya pengawasan manusia. Nah, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyuruh kita agar kita bersifat murakabah. Banyak ayatnya. Antara lain Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ujar Tuhan, ketahuilah bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu itu. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Hati kita ada dengki, hati kita ada dendam. Allah tahu. Nah, ini ayat-ayat murakabah. Nah, jangan sekali-kali hilang di hati kita bahwa Allah tahu apa yang kita kerjakan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu beserta kalian dimanapun kalian berada, dan bahwasanya Allah melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Di mana kita berada beserta Allah, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, ini ayat supaya kita murakabah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah dia tidak tahu bahwa Allah melihat? Adakah dia kada tahu bahwa Allah itu melihat? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu menyiritnya mata kita. Jadi jangan melihat ke sana. Kadang-kadang sumat kita ke sebelah kanan mata kita. Nah, sekilas mata kita ini khianat. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata kita ini. Wa ma tukhfis sudur, dan yang tersimpan di dalam hati kita. Nah, jadi cukup sudah ayat-ayat Allah ini agar kita merasa bahwa kita ini disaksikan oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita kada terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, alhasil annal muraqabah yusmirul khawfa min Allah ta'ala wal haya'a minhu wal adaba ma'ahu. Kesimpulannya bahwa muraqabah itu akan menimbulkan satu, takut kepada Allah. Takut. Makanya orang muraqabah kada akan ada perzinahan, kada akan ada maling, kada akan ada segala macam kemaksiatan. Maling itu orang yang jelas-jelas kada muraqabah kepada Allah. Buktinya menunggu orang kada ada. Nah, orang berzina jelas orang yang kada muraqabah dengan Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, kada akan ada zina. Siapa wani berzina? Merasa dipandang oleh Allah. Nah, jadi muraqabah itu satu, membuahkan takut kepada Allah. Yang kedua, muraqabah itu membuahkan malu daripada Allah. Malu. Dalam hukum fikih, kita dalam kamar memakai celana pendek selawar handap tidak masalah menurut hukum fikih. Kan fikih itu dibagi-bagi aurat orang banyak kayak ini, aurat dalam kamar kayak ini, aurat lawan laki bini kayak ini. Nah, itu dalam hukum fikih. Dalam kamar kita bisa selawar handap, pada jadi masalah menurut hukum fikih. Cuma kalau kita merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah, dipandang oleh Allah, kadang-kadang dalam kamar kita bisa selawar handap. Kenapa? Al-haya minhu, malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi muraqabah ini bukan hanya menjauhkan kita daripada maksiat, tapi menjadikan kita lebih beradab lagi. Ini beradab.
wa ta'adduba billah, dan beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk beraba semuaan karena kita merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, lalu segala-galanya kita jadi bagus, segala-galanya jadi baik. Kalau kita murakabah ini hilang dalam hati, akan timbul perbuatan jahat yang membuat kita jatuh dalam jurang kemaksiatan. Nah, yang ke-45 nama Allah Al-Wali, insyaallah taala. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wa hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khair ma salaka abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa sajaka abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا يراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. Biasanya kan tamat sampai pulang.